Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, video unjuk rasa mahasiswa yang sempat menghalangi laju ambulans membawa pasien di Sumeneb, Madura, Jawa Timur viral di media sosial. Sempat terjadi adu mulut sebelum akhirnya ambulans melanjutkan perjalanan. Inilah video viral yang menunjukkan laju ambulans yang membawa pasien teradang unjuk rasa mahasiswa. Para mahasiswa yang tengah berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Sumeneb mengabaikan ambulans yang hendak melintas dan telah menyalakan sirene. Sempat terjadi adu mulut sebelum akhirnya ambulans berhasil melanjutkan perjalanan. Aksi mahasiswa yang dianggap tidak memiliki empati ini mendapatkan kecaman dari warganet. Hanya sekali, kerap kali ambulans teradang tugasnya karena egoisme pengguna jalan lain. Yang terakhir, ambulans teradang kendaraan plat merah milik Dinkes Klaten. Polisi pun turun tangan mengusut kasus ini. Sopir ambulans, sopir mobil plat merah pegawai Dinkes Klaten, dan sejumlah saksi di lokasi diperiksa. Dari hasil pemeriksaan diketahui peristiwa tersebut dipicu kesalahpahaman. Usai dimediasi polisi, kedua pihak telah berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum. Bagaimana menanggapi fenomena warga yang adang mobil ambulans? Langsung kita tanyakan kepada Ibu Yuanita Aprilandini. Selamat siang, Ibu Yuanita. Baik. Ibu, bagaimana Anda melihat fenomena massa bodoh dan arogansi warga yang mengadang ambulans ini? Ya, jadi sebenarnya di dalam masyarakat itu kan kita sudah tahu ada kode etik ya, bahwa ada kriteria-kriteria kendaraan yang memang harus diberikan jalan gitu ya, karena kedaruratannya. Misal, nah ini kan tadi mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan juga mungkin mobil polisi yang menggunakan sirene itu ya. Jadi kan ini kan terkait dengan aturan, kode etik gitu ya. Nah ini kan nampaknya kan arogansi dari, saya tuh tadi lihat kan ada masyarakat, ada juga elemen mahasiswa. Ini nampaknya tidak sadar gitu bahwa ada kode etik mendahulukan yang tadi saya bilang ya, kendaraan-kendaraan yang memang tingkat urgensinya harus didahulukan seperti itu. Baik, yang melakukan aksi egoisme ini bukan hanya mahasiswa tapi ada aparat dari pemerintah juga mungkin. Apa yang menjadikan warga ini tak peduli akan keselamatan orang lain? Nah, ini kan ada kepentingan dia. Nah, ini kan egoisme kan berasal dari kepentingan dia harus diutamakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi dia tidak memikirkan kepentingan orang lain. Bahkan di situ kan ada hal-hal yang dari tingkat urgensinya memang seharusnya gitu ya didahulukan. Nah, egoisme ini kan sebenarnya ada di setiap individu ya, Mbak ya. Tapi kan kalau misalnya individu itu bermasyarakat, bersosialisasi, dia bisa menekan level egoisme itu sampai di titik dia bisa empati gitu loh. Nah ini yang menurut saya agak hilang, sehingga egoisme itu muncul karena kita masing-masing punya sifat egoisme itu gitu ya. Tapi bagaimana menekannya ketika kita di dalam bermasyarakat, nah ini kan simpati, empati itu juga penting gitu. Nah ini yang hilang nih, empati dan simpati di dalam masyarakat. Baik, kemudian di dalam masyarakat bagaimana agar mengembalikan kepedulian ini? Nah, salah satu cara mengembalikan kepedulian ya, memang harus ada role model gitu ya. Role model di dalam ruang-ruang publik, di dalam media sosial atau di dalam televisian yang bisa dijadikan contoh bahwa menekan ego untuk lebih menekankan atau mengeluarkan empati dan simpati yang ujungnya adalah toleransi. Nah, itu adalah sesuatu yang baik, mulia, kemudian terkait dengan nilai-nilai luhur kita. Nah ini yang memang hilang ya dari generasi
kalau kita bilang saat ini generasi now atau generasi milenial saat ini. Baik, harus ada role model, tapi ini malah pelakunya mahasiswa dan juga salah satu pihak dari pemerintah daerah begitu. Nah, bagaimana edukasi yang tepat agar sosialisasi, kepedulian dan tidak egois ini muncul lagi di tengah masyarakat? Edukasi ini penting ya untuk menyadarkan di dalam ruang-ruang kelas gitu ya. Saya sih menyarankan para pendidik itu memberikan banyak contoh nyata yang berbasis permasalahan ya. Jadi bukan hanya hafalan, itu penting gitu. Jadi kan melekat, dan edukasi itu juga diambil dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa keseharian. Ya, jadi tidak perlu menghafal banyak pasal, banyak butir gitu ya dalam nilai-nilai Pancasila gitu. Tapi sebenarnya adalah implementasinya gitu. Ini yang penting. Implementasi itu yang hilang, sehingga empati, simpati itu hilang, egoisme yang muncul atau yang keluar dari individu itu. Baik, bukan hanya penghadangan tapi adanya pembiaran, kenapa masyarakat di sekitarnya membiarkan hal itu terjadi. Nah, bagaimana ini menumbuhkan rasa empati yang lebih agar kasus ini tidak terulang lagi, Ibu Yuanita? Oke, nah masyarakat ini memang kita bicarakan masyarakat itu sebenarnya basisnya itu kan kita ini kan punya saling tolong menolong gitu ya, sifat-sifat dasar ya yang melekat sebagai masyarakat timur gitu, tolong menolong. Nah ini memang saya sih masih melihat RT RW itu masih penting ya untuk intervensi kegiatan. Jadi gini, RT RW itu kan kalau banyak kegiatan ya yang rame-rame bersama itu kan menumbuhkan juga ya solidaritas, tapi itu hilang ya, itu hilang. Dan mungkin memang ini yang memang tidak bisa lagi kita temukan kegiatan-kegiatan yang urung rembuk bersama di level RT RW ini yang bisa menyatukan kita gitu, karena sesudah sangat individualisnya orang saat ini. Baik, terima kasih pengamat sosial Ibu Yuanita Aprilandini sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang.